Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lila Hairunisa dari Politeknik Negeri Semarang, program studi D3 Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai audit berbasis risiko atau risk-based auditing pada mata kuliah auditing. Nah, langsung saja untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu risiko audit, lalu pokok pembahasan yang kedua yaitu audit berbasis risiko, dan pokok pembahasan yang terakhir atau pokok pembahasan yang ketiga yaitu manajemen risiko bank. Langsung untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu risiko audit. Pengertian risiko audit menurut SA Seksi 312, risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. SPAP SA Seksi 312 mengharuskan auditor untuk selalu merencanakan auditnya sedemikian rupa sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah yang menurut pertimbangan profesionalnya memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Selanjutnya mengenai komponen risiko audit, ada 3 komponen risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan, yang kedua risiko pengendalian, dan yang ketiga ada risiko deteksi. Untuk risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Maksudnya, bahwa risiko bawaan timbul dengan asumsi pengendalian intern dalam perusahaan tidak ada. Untuk komponen risiko audit yang kedua yaitu risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas atau perusahaan. Lalu komponen risiko audit yang ketiga yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut telah diperiksa 100%. Nah, itu merupakan pokok pembahasan yang pertama mengenai risiko audit. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu audit berbasis risiko atau risk-based auditing. Pengertian menurut O'Regan dikutip oleh Tunggal pada tahun 2007 menjelaskan pengertian risk-based auditing adalah auditing in which audit objectives and audit planning are driven by a risk assessment philosophy, atau audit berbasis risiko atau risk-based auditing adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan korporasi. Dalam audit berbasis risiko yang tinggi diaudit, sehingga manajemen bisa mengetahui area baru mana yang berisiko dan area mana yang kontrolnya harus diperbaiki. Risk-based auditing memastikan bahwa seluruh tanggung jawab manajemen telah dilakukan secara efektif. Lanjut untuk yang kedua mengenai latar belakang dari risk-based auditing. Indonesia telah meratifikasi ketentuan untuk menetapkan International Standards on Auditing atau ISA mulai tahun 2013. ISA sepenuhnya mengadopsi pendekatan audit berbasis risiko, sehingga saat ini penerapan audit berbasis risiko bagi auditor di Indonesia menjadi hal yang wajib atau mandatory. Salah satu paradigma baru dalam salah satu pekerjaan unit pengendalian intern adalah melakukan audit internal berbasis risiko yang dilatar belakangi oleh 2 ketentuan. Yang pertama, Standards for Professional Practice of Internal Auditing pada tahun 2001 dan diperbaharui pada IPPF 2009 butir 2100. Pada Standard for Professional Practice of Internal Auditing tahun 2001 mengharuskan auditor intern untuk menggunakan suatu pendekatan yang sistematis dan terdisiplin mengevaluasi efektivitas proses. Yang pertama, manajemen risiko, yang kedua pengendalian intern, dan yang ketiga corporate governance. Lalu peraturan yang kedua yang melatar belakangi adanya
risk-based auditing, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 pada tanggal 20 September 1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank Umum. Nah, latar belakang tersebut mengharuskan auditor intern untuk menerapkan pendekatan sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian intern, dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Selanjutnya, mengenai apa sih tujuan dari risk-based auditing? Tujuan dari risk-based auditing atau audit berbasis risiko menurut Tunggal tahun 2007 menyebutkan bahwa tujuan umum metode risk-based auditing ada 3. Yang pertama, mengurangi risiko perusahaan atau mitigate current risk. Yang kedua, mengantisipasi area dengan risiko potensial atau anticipate areas of potential risk. Dan yang ketiga, melindungi perusahaan atau protect company. Untuk tujuan yang pertama yaitu mitigate current risk, di mana area yang berisiko tinggi tersebut dapat diteliti dan dievaluasi penyebabnya sehingga manajemen dapat melakukan mitigasi risiko tersebut. Untuk tujuan yang kedua yaitu anticipate areas of potential risk atau mengantisipasi area dengan risiko potensial. Risk-based auditing juga mengungkapkan area mana yang berpotensi mempunyai risiko tinggi dan mungkin tidak disadari oleh auditi atau auditor internal. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu melindungi perusahaan atau protect company. Kejadian yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dapat terjadi secara mendadak dan perusahaan tidak siap menghadapi. Hal ini menimbulkan kerugian yang berpengaruh besar pada perusahaan. Metode risk-based audit memungkinkan perusahaan siap menghadapi risiko dan mengantisipasi dari kemungkinan kerugian yang bertambah sangat besar bagi perusahaan. Selain itu, audit berbasis risiko memberikan keyakinan kepada komite audit, dewan komisaris, dan direksi bahwa yang pertama, perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko dan proses tersebut telah dirancang dengan baik. Yang kedua, proses manajemen risiko telah diintegrasikan oleh manajemen ke dalam semua tingkatan organisasi mulai tingkat korporasi, divisi, sampai unit kerja terkecil dan telah berfungsi dengan baik. Yang ketiga, kerangka kerja internal dan tata kelola yang baik telah tersedia secara cukup dan berfungsi dengan baik guna mengendalikan risiko. Dengan adanya risk-based auditing, audit internal telah mengaudit laporan-laporan keuangan yang sebelumnya dengan baik dan benar. Selanjutnya, mengenai manfaat risk-based auditing, ada 5 manfaat risk-based auditing. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan. Yang kedua, merupakan sistem check and balance organisasi atau perusahaan. Dengan adanya risk-based auditing, auditor internal dapat melakukan check and balance tentang laporan keuangannya. Lalu yang ketiga, manfaat yang ketiga yaitu mengungkap temuan mengenai kelemahan yang dimiliki manajemen. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan mengukur risiko. Lalu yang kelima, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi fraud atau masalah lainnya. Selanjutnya, mengenai peran penting dari audit berbasis risiko atau risk-based auditing. Ada 5 peran penting risk-based auditing. Yang pertama, rencana audit difokuskan pada area yang paling memberikan nilai tambah dan alokasi sumber daya perusahaan. Peran penting yang kedua yaitu internal audit akan memiliki early warning signals dan penanganan risiko dapat dilakukan lebih proaktif dan dini. Peran penting yang ketiga yaitu mengkomunikasikan visi, misi, strategi kebijakan direksi, dan mekanisme pelaporan berkaitan dengan manajemen risiko ke seluruh jajaran. Peran penting yang keempat, risk-based auditing dapat mengidentifikasi KPI atau Key Performance Indicator dan CSA atau Control Safe Assessment yang berkaitan dengan risiko. Lalu peran penting yang terakhir atau yang kelima yaitu risk-based auditing mengikutsertakan stakeholders utama dan komunitas investasi dalam kegiatan dan perkembangan manajemen risiko perusahaan. Nah, itu merupakan peran penting dari risk-based auditing.
Lalu selanjutnya proses tahapan audit berbasis risiko atau risk-based auditing. Ada 3 proses tahapan audit berbasis risiko menurut Theodorus M. Tuanakota dalam bukunya Audit Berbasis ISA atau International Standard on Auditing. Proses audit terbagi menjadi 3 besar. Yang pertama, menilai risiko atau risk assessment. Yang kedua, menanggapi risiko atau risk response. Dan yang ketiga, pelaporan atau reporting. Langsung saja untuk tahapan atau proses yang pertama, yaitu risk assessment. Risk assessment melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Risk assessment atau penilaian merupakan bagian dari manajemen risiko yang menyediakan proses terstruktur yang mengidentifikasi bagaimana tujuan mungkin terpengaruhi oleh risiko yang mungkin terjadi dan menganalisis konsekuensi dan kemungkinannya terjadi sebuah risiko dalam memutuskan penanganan seperti apa yang dibutuhkan. Tujuan dari dilakukannya risk assessment adalah untuk menyediakan informasi berbasis bukti dan analisis untuk membuat keputusan dari bagaimana mengatasi risiko dan bagaimana memilih dari beberapa opsi. Dari risk assessment itu sendiri itu ada 3 proses risk assessment atau penilaian. Yang pertama, identifikasi rasio, yang kedua, analisis rasio, dan yang ketiga, evaluasi rasio. Yang pertama, identifikasi risiko, apa yang terjadi, kapan, di mana, dan bagaimana, mendefinisikan risiko, mengkategorikan risiko. Contohnya, dari identifikasi risiko dapat memperoleh pemahaman strategi bisnis klien dan memproses serta menilai risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, identifikasi risiko adalah kegiatan untuk mencari dan mendaftar risiko yang ada dan terkait dengan tujuan dan aktivitas organisasi atau bisnis proses. Lalu yang kedua, tahapan yang kedua atau proses risk assessment yang kedua yaitu analisis risiko, yaitu menentukan kemungkinan, menentukan level risiko, memastikan konsekuensi atau pengaruh dari risiko tersebut. Contoh dari analisis risiko, dengan adanya analisis risiko, auditor akan memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Analisis risiko merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak risiko mungkin terjadi dan seberapa besar konsekuensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tujuan dari adanya analisis risiko adalah untuk memahami risiko yang penting untuk dikelola secara aktif dan menyediakan data untuk membantu menentukan prioritas penanganan dari risiko tersebut. Lalu tahapan yang terakhir dari risk assessment yaitu evaluasi risiko dengan mengidentifikasi risiko yang dapat ditoleransi serta memprioritaskan risiko yang tinggi. Tahap terakhir yaitu evaluasi risiko. Evaluasi risiko dimaksudkan untuk membantu proses pengembalian keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang diterapkan sebelumnya. Dengan kata lain, hasil dari evaluasi risiko ini menunjukkan peringkat risiko yang memerlukan penanganan atau mitigasi lebih lanjut dengan mengacu pada tingkat risiko yang dapat diterima. Lalu selanjutnya tahapan yang kedua yaitu menanggapi risiko atau risk response. Risk response menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi untuk setiap jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Tanggapan yang dimaksud adalah sebuah sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi risiko yang terjadi pada perusahaan. Beberapa jenis tanggapan terhadap suatu risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai adalah ada 4 tanggapan. Yang pertama ada avoidance atau dihindari, yang kedua reduction atau dikurangi, yang ketiga sharing atau dipindahkan, lalu yang terakhir atau yang keempat ada acceptance atau diterima.
Tanggapan dari respon yaitu ada 4. Yang pertama avoidance, yang kedua reduction, yang ketiga sharing, dan yang keempat acceptance. Lalu tahapan dari audit berbasis risiko yang terakhir yaitu pelaporan atau reporting. Tahap pelaporan meliputi merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh, membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan yang ditarik. Auditor juga harus menelaah kewajiban bersyarat dan komitmen, yaitu potensi kewajiban di masa datang kepada pihak ketiga untuk jumlah yang tidak diketahui sebagai akibat dari aktivitas yang telah terjadi, serta menelaah peristiwa kemudian. Nah, itu merupakan materi mengenai risk-based auditnya. Untuk pokok pembahasan atau materi yang ketiga yaitu mengenai manajemen risiko bank. Pengertian dari manajemen risiko bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Pasal 1 dijelaskan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Nah, mengapa sih risk management diperlukan di perbankan? Ada 3 alasan mengapa risk management diperlukan di perbankan. Yang pertama, bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah, sehingga risiko tidak ada. Lalu alasan yang kedua yaitu dengan mengetahui risiko, maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah atau permasalahan lainnya yang ada. Lalu alasan yang ketiga yaitu dapat lebih menimbulkan pemahaman pengawasan yang melekat, yang merupakan fungsi yang sangat penting dalam aktivitas operasional perbankan. Selanjutnya, mengenai elemen manajemen risiko, ada 3 elemen manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, dan yang ketiga pemantauan risiko. Untuk elemen yang pertama yaitu identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Lalu elemen yang kedua yaitu pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Untuk elemen yang terakhir atau elemen manajemen risiko yang ketiga yaitu pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure risiko. Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Nah, itu merupakan 3 elemen manajemen risiko. Lalu yang selanjutnya mengenai klasifikasi risiko perbankan. Pada bank umum ada 8 klasifikasi risiko perbankan. Yang pertama ada risiko kredit, yang kedua risiko operasional, yang ketiga risiko pasar, yang keempat risiko likuiditas, yang kelima risiko hukum, yang keenam risiko strategik, yang ketujuh risiko kepatuhan, dan yang terakhir atau yang kedelapan risiko reputasi. Untuk yang pertama, klasifikasi risiko perbankan khususnya di bank umum yang pertama yaitu ada risiko kredit. Risiko kredit adalah kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Lalu risiko yang kedua yaitu risiko operasional. Risiko operasional diakibatkan tidak berfungsinya proses internal yang mempengaruhi operasional perbankan. Lalu klasifikasi yang ketiga yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Lalu yang keempat yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas diakibatkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Lalu yang kelima yaitu risiko hukum. Risiko hukum merupakan akibat dari tuntutan hukum dan atau kelemahan dari aspek yuridis. Lalu yang keenam yaitu risiko strategik. Risiko strategik yaitu risiko yang
dari akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan strategik serta gagal mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan akibat bank tidak memenuhi peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang berlaku. Lalu yang selanjutnya yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi yaitu akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Nah, itu merupakan materi mengenai manajemen risiko bank. Sekian pemaparan materi saya pada video kali ini mengenai risk-based auditing atau audit berbasis risiko dengan 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada risiko audit, yang kedua risk-based auditing atau audit berbasis risiko, dan yang ketiga yaitu manajemen risiko perbankan. Nah, ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.